Salam sejahtera, semoga kita semua diberkati Tuhan guys. Apa kabarnya? Semoga hari ini kita semua tetap semangat dalam bekerja dan mencari uang. Guys, saya kepingin cerita tentang perpanjangan campaign isi upgrade. Kita pakai patokan agency update nomor 54. Periode pengajuannya 1 Juni sampai 31 Juli 2019. Jadi kita masih ada waktu 1,5 bulan untuk kita manfaatkan program ini, karena program ini akan membantu banyak nasabah mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar. Karena Prudential memang betul-betul mendengarkan, memahami, dan memberikan manfaat yang jauh lebih besar, manfaat yang jauh lebih banyak, manfaat yang jauh, pelayanannya jauh lebih luas sampai ke Amerika. Dimulai dari 10 miliar manfaat kesehatannya sampai 65 miliar. Ini adalah prestasi yang bagus yang diberikan oleh Prudential untuk nasabah-nasabah yang terpilih. Jadi nama pemegang polis, tertanggung utama atau peserta utama yang diasuransikan, dan nomor polis yang mendapatkan penawaran akan ditampilkan di halaman Salesforce Automation atau SFA. Jadi kita tinggal lihat, pertama kali kita masukkan login dan passwordnya serta kode Captiva-nya. Setelah itu kita masukkan ke race, kita pilih race. Setelah kita pilih ke race, kemudian di situ nanti akan ada pilihan. Pertama kali langsung ada klik di sini, ada pilihan A, pilihan B, atau ada dua pilihan. Nah, kalau Anda klik itu, nanti akan muncul nama-nama nasabah-nasabah yang terpilih. Ketentuan tanpa masa tunggu pada penawaran ini hanya berlaku untuk pengajuan perubahan manfaat kesehatan PPH Plus dan PPH Plus Syariah. Untuk masa tunggu yang dimaksud di penjelasan sebelumnya ialah tidak perlu kena masa tunggu 30 hari, 90 hari, dan 1 tahun. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ini luar biasa. Jadi Prudential itu memberikan fasilitas kepada nasabah yang sudah ada yang memiliki HS, HS Plus, PPH untuk dapatkan fasilitas campaign isi upgrade. Ingat, sampai 31 Juli 2019. Kemudian keputusan underwriting untuk manfaat tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah adalah sama dengan keputusan underwriting pada varian yang sudah ada. Contoh, dia sebelum saat dia buka polis yang ada PPH, HS, HS Plus, dia mendapatkan pengecualian, maka tetap pengecualian itu dimiliki oleh nasabah meskipun nasabah itu buka baru. Jadi tidak menghilangkan substandard atau ekstra premi atau exclusion dan lain sebagainya. Kemudian apabila terdapat keputusan kondisi pengecualian pada manfaat tambahan kesehatan sebelumnya, maka manfaat PPH Plus dan PPH Plus Syariah akan diberlakukan seluruh pengecualian, jadi tetap sama. Penawaran ini hanya berlaku jika tidak dalam proses pengajuan perubahan manfaat yang disebutkan surat penawaran. Jadi hanya yang ditawari dan hanya nasabah yang setuju dengan penawaran di Prudential itu yang berlaku. Sedangkan apabila mau dirubah dengan manfaat kesehatan yang lain, maka program ini tidak berlaku.
Kemudian bila ditemukan ketidaksesuaian antara manfaat yang tertera pada surat penawaran dengan kondisi yang sebenarnya, atau terdapat pengajuan perubahan manfaat polis, maka pengajuan dalam penawaran ini tidak berlaku. Jadi selama nasabah buka sampai penawaran terjadi perubahan, maka tidak berlaku. Jadi surat penawaran ini adalah manfaat kesehatan terdata 30 April 2019. Jika terdapat perubahan informasi pada kolom manfaat kesehatan saat ini, maka surat penawaran peningkatan PPh Plus dan PPh Plus Syariah ini tidak berlaku. Jadi di antara itu tidak boleh terjadi perubahan apapun. Terus kemudian pengajuan perubahan cukup memilih salah satu. Jadi diberikan dua pilihan. Biasanya pilihannya manfaatnya sama, cuma beda umurnya. Yang satu sampai umur yang seperti manfaat sebelumnya dan umur sampai 99. Jadi pilihannya begitu. Misalnya Silver A 500 antara pilihan usia 75 atau usia 99. Jadi ada dua pilihan itu. Atau mungkin Silver A dan Bronze B dan sebagainya. Jadi kombinasinya hanya mengacu pada yang tertera di SFA. Pengajuan perubahan cukup memilih salah satu yang ditawarkan dengan ngelingkari A dan B. Jadi nanti di SFA Anda akan mendapatkan list nasabah tersebut. Nah, list nasabah tersebut Anda bisa print. Nah, kalau misalnya nasabahnya setuju, maka Anda lakukan print out dari SFA dengan cara Anda masuk ke RIS, kemudian Anda cari client letter, kemudian Anda isi nama pemegang polis atau nama tertanggung atau nomor polis, serta Anda isi dengan ketentuan campaign isi upgrade. Jadi jangan dishonor letter dan lain sebagainya. Jadi pilih salah satu, baik pilih A atau B, patokannya dari SFA tersebut. Kalau bisa Anda print dua kali, satu untuk nasabah, satu untuk disampaikan ke Prudential. Kalau Anda mau print sekali lagi untuk data Anda, karena nanti di SFA tampaknya hanya kode yang mungkin akan membuat bingung. Kita ini punya Silver A atau Silver B, Bronze A atau Bronze B, kemudian kita bingung antara Gold A atau Gold B dan lain sebagainya. Tapi nanti berjalannya waktu Anda akan hafal. Ketentuan pemberlakuan manfaat asuransi tambahan yang baru adalah pada tanggal pembebanan biaya asuransi. Jadi risk acceptance-nya itu akan menentukan tanggal berlakunya. Jadi pada saat dilakukan tanggal pembebanan biaya asuransi dan administrasi di berikutnya sampai berlaku manfaat yang baru. Manfaat yang lama masih bisa digunakan selama memenuhi ketentuan tanggal berlaku perubahan polis mengacu pada SOP agensi perubahan polis mayor untuk polis seorang, dapat dilihat di SFA. Nah, premi atau kontribusi dan biaya asuransi PPh Plus dan PPh Plus Syariah dapat berubah seiringnya waktu untuk menutupi biaya manfaat kesehatan disebabkan dengan meningkatkan biaya medis. Jadi ini yang namanya repricing apabila terjadi
banyak yang klaim apabila terjadi harga inflasi rumah sakit yang naik secara gila-gilaan, kemudian terjadi kenaikan sewaktu-waktu. Jadi ini perlu kita juga ceritakan ke nasabah supaya nasabah tidak menyalahkan agen apabila harga preminya bisa naik atau biaya asuransinya bisa naik. Pengajuan campaign isi upgrade dengan satu pilihan surat penawaran maupun dua pilihan surat penawaran akan diproses berdasarkan pengajuan yang lebih dahulu mengajukan. Jadi mungkin diajukan pilihan A, kemudian diajukan lagi pilihan B. Nah, pilihan A itu diterima terlebih dahulu sama Prudential, maka pilihan A itu yang akan menjadi patokan. Dan apabila pengajuan telah disetujui, maka pengajuan setelahnya tidak berlaku. Jadi hanya berlaku sekali pengajuan. Jadi perlu diputuskan, ditimbang baik-baik yang mana merupakan manfaat yang akan dipilih oleh nasabah. Bisa jadi nasabahnya berubah pikiran, maka kita harus jelaskan di awal. Pengajuan campaign isi upgrade dengan surat penawaran berisi satu pilihan tetap berlaku. Jadi ada yang satu pilihan atau dua pilihan, kita tinggal pilih yang mana. Manfaat asuransi tambahan lainnya yang dimiliki jika ada tidak berubah selain penawaran yang disebutkan. Jadi yang dirubah adalah manfaat kesehatannya, manfaat rumah sakitnya. Status polis saat pengajuan perubahan harus dalam kondisi aktif. Surat penawaran diterima oleh Prudential paling lambat 31 Juli 2019. Setiap nasabah tertanggung atau peserta hanya mengikuti satu campaign, di antaranya campaign isi upgrade, campaign isi upgrade plus atau pasti disetujui. Jadi hanya salah satu. Dengan telah disetujuinya pengajuan dari salah satu campaign, maka pengajuan di campaign lainnya menjadi tidak berlaku. Jadi kita agent mesti pandai-pandai memilah mau campaign isi upgrade atau campaign isi upgrade plus atau pasti disetujui. Jadi Anda timbang-timbang. Kalau isi upgrade maka Anda lihat di SFA, dan di SFA ada juga dua pilihan, pilihan A atau B. Dan kalau isi upgrade plus Anda lihatnya di Proofforce. Anda masuk Proofforce, login, password, kemudian Anda pilih garis 3 di kiri atas, kemudian Anda pilih ESKS, ESPAJ, kemudian nanti akan ada pilihannya, ikut yang campaign atau tidak. Ternyata kalau ikut yang campaign tinggal dipilih ya. Kalau tidak berarti Anda buat polis baru. Jadi penawaran campaign isi upgrade untuk nasabah tetap berlaku apabila terdapat perubahan servicing agent, ketentuan perhitungan API mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi silakan dipelajari di agensi update yang sebelumnya supaya kita tidak salah dalam memberikan informasi kepada nasabah. Tabel manfaat asuransi tambahan PPH Plus dan PPH Plus Syariah dapat dilihat pada lampiran surat penawaran. Jadi di surat penawaran itu juga ada tabel PPH Plus dan PPH Plus Syariah. Penawaran ini tidak berlaku jika polis dalam kondisi bebas premi, kontribusi, dan atau terdapat pengajuan proses klaim bebas premi. Jadi klaim payer, spouse payer, klaim parent payer ini tidak berlaku. Apabila polis dalam keadaan cuti premi atau cuti kontribusi dan tidak melampirkan form penghentian cuti
premi atau cuti kontribusi, maka jika perubahan premi kontribusi pada pengajuan ini disetujui, dengan demikian pemegang polis juga setuju melakukan penghentian cuti premi, cuti kontribusi, dan tanggal jatuh tempo premi atau kontribusi berikutnya sesuai dengan tanggal efektif perubahan premi kontribusi tersebut. Pembayaran premi tersebut akan dilakukan kembali setelah perubahan premi atau kontribusi sudah diproses. Jika pembayaran premi atau kontribusi melalui pendebatan kartu kredit atau rekening, maka dilakukan pendebatan kembali setelah jatuh tempo sesuai siklus pendebitan. Mengenai lisensi, ketentuan lisensi untuk pengajuan PPh Plus dan PPh Plus Syariah tetap berlaku. Jadi kalau Anda tidak punya lisensi, segera lakukan lisensi melalui Proofforce. Peraturan yang sekarang ada, contoh peraturan underwriting, twisting, dan AML tetap berlaku. Prudential berhak meninjau ulang pengajuan polis tersebut jika ada ketentuan baik yang disebut dalam agency update atau tidak yang tidak terpenuhi. Syarat ketentuan lainnya yang tidak disebutkan di atas akan ditentukan oleh Prudential sesuai kebijakan yang berlaku dan mengacu pada keputusan polis. Sehingga ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Oke guys, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye.